Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyina wa la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, sebulan yang lalu kita dihebohkan dengan peristiwa terbakarnya kapal Zahra Express, di mana ketika saat itu penumpang yang sedang dalam keadaan bahagia, penuh kesenangan, sedang menikmati keindahan alam, namun itu semua sangat mudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga timbul rasa kesedihan dan kehilangan di antara kita. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah mengenai kematian. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita renungkan, hidup di dunia ini tidak akan lama. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tumbuhan pasti mati, hewan pasti mati, manusia juga pasti meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umaru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup yang bernyawa di muka bumi ini, baik besar maupun kecil, di darat maupun di lautan, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kalau tidak pagi, siang. Kalau tidak siang, sore. Kalau tidak sore, malam. Kita semua hanya menunggu kematian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Hadirin jamaah masjid, apabila ajal sudah tiba, kematian tidak dapat ditunda-tunda. Dan kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Diriwayatkan Nabi Idris alaihissalam bersahabat dengan malaikat maut. Pada suatu hari malaikat maut datang menjumpai Nabi Idris. Bertanyalah Nabi Idris, "Hai malaikat maut, engkau datang untuk menemuiku atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku hanya ingin menemuimu." Berkatalah Nabi Idris, "Aku ingin engkau dapat memenuhi hajatku." "Apa hajatmu itu?" tanya malaikat maut. Nabi Idris pun menjawab, "Aku ingin engkau memberitahuku terlebih dahulu sebelum engkau ingin mencabut nyawaku." Malaikat maut pun berkata, "Baiklah, akan kuberikan 2, bahkan 3 utusan untuk memberitahumu sebelum aku ingin mencabut nyawamu." Bertahun-tahun kemudian sampailah ajal Nabi Idris. Malaikat maut datang menjumpai Nabi Idris. Bertanyalah Nabi Idris, "Hai malaikat maut, engkau datang untuk menemuiku atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku ingin mencabut nyawamu."
Terkejutlah Nabi Idris. Beliau bertanya lagi, bukankah engkau telah berjanji akan memberikan 2 bahkan 3 utusan untuk memberitahuku sebelum engkau ingin mencabut nyawaku? Malaikat maut pun menjawab, bukankah telah kulakukan hal itu? Lihatlah tubuhmu yang gagah telah melemah, rambutmu yang hitam telah memutih, dan bukankah sekarang engkau bongkok? Padahal engkau tegap perkasa. Semua ini adalah utusanku kepada anak Adam sebelum mereka meninggal dunia. Hadirin sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bercermin. Sudahkah tanda-tanda itu ada pada diri kita? Kalau sudah, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kapanpun dan dimanapun, kita tidak perlu takut mati, namun kita harus siap dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Demikian muhasabah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa kita berakhir dengan kebaikan atau dikenal dengan istilah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.